Kita akan langsung masuk ini dia game yang ketiga Best of 5 Series. Let's go! Dan kita mari bersama-sama berdoa menyatukan dukungan kita semua untuk tim RRQ untuk merebut game yang ketiga ini. Jadi 2-1. Oh gila tuh bijinya sih. Wah, kenapa begitu ya? Cukup rusuh ya. Langsung dirusuh juga tadi. Agak ini ya. Dan Hildanya udah nungguin. Ngefans itu. Iya, Hildanya agresif banget sih memang sih. Bermiss goal. Teguhnya udah bantuin sih. Teguhnya ke arah red buff-nya, jadi rotasinya bakal apa? Orange, sorry. Iya, mereka dari RQC mungkin udah ngelihat pergerakan dari Bermiskul yang selalu ini ya, selalu berusaha untuk main agresif di early. Jadi RQC yang akan sedikit menahan biar nggak bentrok. Oke. Ini masih mencoba untuk memberikan, karena tidak ada retribution kali ini karena Hildanya juga udah mulai mengganggu. Aras bisa, tapi masih ada Finn juga dengan dispersionnya dan juga rotationnya, di flicker apa Psycho-nya mulai dihajar di standar first blood-nya dari efek red buff atau dari orange buff lebih tepatnya Cloud-nya. FIFA ada kill langsung dari seorang Finn, dimana makanya jangan terlalu offside juga sih sebenarnya itu, karena udah pasti bakal dikomit dari tim RQC. Mereka nggak rela juga orange buff bakal dicolong. Kali ini Psycho. Mon ini tapi yang baik. Albert udah belum ada duet. Yes, tapi stacknya belum ada ya. Benar, hanya membantu membersihkan minion juga lebih tepatnya. Mencoba untuk memukul mundur. Ada retribution kah? Tidak ada. Dan diamankan oleh Albert. Masih aman ternyata. Masih dapat last hitnya. Turtle sudah mulai muncul. Yep. Belum di zoning, tapi sudah mulai ada Lui juga, ada Psycho juga di arah tengah. Belum ada level 4-nya, belum ada Imperial Justice-nya. Dan masih belum dibuka turtle-nya. Masih mencoba untuk mencari informasi dan mencoba untuk menzoning juga dari seorang D-nya. Udah level 4, ada Raging Sandstorm kah? Enggak ternyata, masih cooldown. Psycho yang mungkin akan ditumbangkan. Nggak bisa bertahan lebih lama lagi, nggak ada flicker, nggak ada flame shot, nggak ada apapun untuk escape skill dari seorang Sylvana. Iya, tapi masih bisa dipoking oleh Finn juga di sini. Ruby Didi udah mulai datang dengan Phantom Slash-nya. Dan bakal coba menahan terlebih dahulu. Bakal coba untuk memberikan poking damage dari seorang Finn di sini dengan dispersion dan juga rotation-nya. Tapi bakal coba di zoning, coba ditahan, di ganking oleh seorang Ruby Didi. Tapi lihat Psycho. Bagus banget sebenarnya, tipis banget. Masih ada final blow. Cuma membersihkan minion aja. Dan langsung balik lagi ke arah belakang karena energi yang didapatkan dari final blow-nya tersebut satu sama kedudukannya 7.800 Burmese Goals. Benar-benar ini membuat pemain RRQ harus berpikir keras juga gimana caranya. Lemon ternyata berhasil kombonya, terkena stun dan langsung di-comment begitu saja. Lapu-lapu seorang Lemon dan masih geli-geli, nggak sakit dari Lemonnya yang masih cukup tebal. Damage dari kitnya yang menjadi support, belum ada item, belum ada apa-apa untuk menghajar pemain-pemain Argos. Iya, dia masuk kali ini Raging Sandstorm yang masih bisa dihindari. Dan Finn-nya yang bakal terpick off kah? Dia bakal di-pop duluan, bakal coba satu untuk satu, tapi ada Blazing Dewa dan bakal ada Wave Dragon dari seorang Seven. Gak ada seorang Maybe. Ace bakal di-insert kali ini, udah ada Restless yang dipakai, tapi Ruby Didi masih bisa membackup Cornet. Banget, itu masih ada skill 2 dari Albert-nya ya. Masih ada Battle Mirror Image untuk balik ke arah belakang, tidak memaksakan untuk dapetin triple kill-nya, yang penting farmingannya udah enak. At least menit 5 lah. Atau mungkin ya menuju menit 5. Menit 5 harusnya udah dapat untuk DHS ya dari Albert-nya. Paling lambat menit 6 lah, karena ini Turtle juga udah dapat dari tim RRQ. Menuju ke arah atas, tidak adanya kontes R7. Dilepaskankah? Masih ada Gold Tiles Protection juga, dilepaskan mungkin di sini pelan-pelan. Membersihkan satu gerobak saja Ruby Didi. Masih ada flicker kah? Masih ada flicker ke arah belakang, ada Kit juga. Nafsu semua ada 4 orang hanya untuk R7-nya saja. Dan dari bottom lane-nya dia mencoba untuk mengisi darah, tapi tampaknya di sini gak akan berhasil. One more hit, mega kill. Albert mendapatkan kill tambahannya 5-2 bukan? Ya, ini bakal bertukar objektif sekat aja, seharusnya di area atas dan juga area bawah dari kedua tim. Dan bakal langsung rotasi, tapi dari RQC mereka bisa dibilang lebih cepat daripada Bermiskul di area atas tadi, karena sempat ditahan oleh seorang ini R7 ya, Chow. Yes. Blue buff sudah mulai muncul.
Ada Kid, ada Psycho. Ada juga Finn yang lagi menunggu datangnya Albert untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Ada diversionnya hanya untuk Psycho yang menunggu. Terkena di sana Isya, tapi tidak ada backup dan Finnnya di special rotation dan langsung diamankan itu saja. Hanya 2 orangnya, Psycho-nya saja berhasil mengamankan Isunsin-nya. Tiba-tiba dari belakang ada yang melompat, bukan katak, bukan kodok. Oh, mau tas maybe, dan masih bisa taunting di arah tengah, mencoba untuk dapetin di arah Surya, tapi final blow-nya hanya untuk bersihkan. Tapi lihat di special rotation-nya lagi dan bahkan di special-nya. Oh my god, Blackie duet. Albert yang one more hit masih bisa maybe-nya double kill dari seorang Finn-nya. Looking for triple kill. Kid-nya one more hit masih bisa untuk cabut ke arah belakang dengan menggunakan flickernya. Tapi masih ada Ace kali ini yang bakal coba untuk menghentikan pergerakan dari tim Araki Hoshi. Tapi lihat Imperial Justice langsung ke arah Ace dan Ace-nya tumbang. Oh my god, Araki Hoshi di game yang ketiga. Mereka mulai membuktikan kalau mereka tidak semudah itu ditumbangkan di upper bracket. Oh, ternyata kita bukan flicker ya. Kenapa? Purify. Kitnya. Iya, yang saltnya dari yang lompat ke arah belakang. Oh, kalau kitnya udah ada Valerians. Masih ada flicker, belum dikeluarkan. Yes, one more hit, kitnya juga harus tumbang. 5-0-3. 6 menit 20 ternyata untuk DHS selesai dari Albertnya. Dan menuju ke arah Turtle. Yang kedua, masih dengan tak 10-nya maybe. Hati-hati, udah ada DHS bro. Sudah ada DHS bro. Masih mau maju dan langsung ditembakkan begitu saja. Cukup berani. Tapi tidak cukup berpikir lebih panjang dari Hildanya. Tidak menyangka damage dari seorang Cloud ya udah terlalu sakit. Tapi di sini mungkin ini akan menjadi pertukaran untuk Turtle yang keduanya diambil oleh AC. Iya, sedangkan di area bawah Lemonnya bakal coba untuk melakukan split push, mendapatkan objektif terlebih dahulu. Darkening ya sesal dari seorang Kid di sini. Lemonnya masih punya regen HP juga dan masih bisa bertahan di area bawah. Dia cuma ngangkatin minion aja. Benar-benar Titan, tapi sisi lain lihat di orange di purple buff-nya Ruby Didi-nya bakal ditumbangkan kali ini. Dan bahkan R7 masih bisa bertahan dan masih punya Jet Kendo dan bersama ada ini juga ya, The Wave Dragon. So mesti berhati-hati juga di teman-teman bermiss goal. Kali ini landingnya benar-benar dikontrol sama tim dari tim Araki Hoshi. Yes. Menunggu di arah tengah dan Lemon yang sudah menemukan satu orang di sana ternyata masih bisa untuk balik lagi ke arah belakang. Purple buff sudah mulai muncul, sudah ada Mountain Shocker juga dan di arah tengahnya. Sakit oh banget my god, Louis-nya dispersion plus rotation-nya dan bahkan di sini tidak serang siapa-siapa untuk Imperial Justice dan tidak bisa benar-benar ini. Oh my god, balik kaki dari seorang Albert ya, blazing duetnya. Segera satu orang, Ruby Didi-nya mengincar ke arah belakangnya, masih ada Finn dengan menggunakan flicker tapi ternyata masih ada execute dan Lemonnya sang alien dan R7 combo TikToknya tapi sayangnya ultimate-nya terlepas dan langsung diamankan oleh seorang Ace. Albert yang dapetin monster kill. Ini benar-benar agak sedikit misklik juga tadi sayangnya. Masih bisa dihindari dengan menggunakan traceless dari seorang Ace. Yep, dan kali ini dari Lemon masih coba bertahan di area atas. Cloud-nya dari Albert bakal coba untuk rotasi terlebih dahulu ke area bawah. Sementara bermiss goal, mereka ini sih ya masih bisa memberikan perlawanan juga. Memang tadi tim fight-nya sempat dipisahkan sedikit ya Cornet. Iya. Dipisah atas dan di bawah. Di mana Araki Hoshi mereka benar-benar coba untuk membalikan keadaan. Psycho Finn, Psycho-nya aja. Iya, dia bakal coba untuk open vision terlebih dahulu. Dragon. Langsung ke arah Purify langsung digunakan. Udah gak ada Purify untuk seorang D kali ini. Lemonnya lapu-lapu bakal coba menjegal. Tapi Ace-nya di sisi atas sudah mulai datang kali ini. Dan masih ada Benedetta yang menunggu, tapi Psycho masuk dari Imperial Justice. Kid-nya yang bakal dikejar. Raging Sensor yang tidak mengenai siapapun, tas-tas dari seorang R7 kali ini. Psycho bakal coba mengejar kali ini. Albertnya juga tidak akan melupakan di begitu saja. Benedetta yang sudah mulai kelihatan kah? Enggak, ternyata tidak terlihat oleh Lemon. Ruby Didi-nya masih bisa mundur cabut ke area base. 17-5. Udah berat sebenarnya buat Burgess Gold, dimana mereka kali ini ya harus atau terpaksa menggunakan 3 Purify. Setelah sebelumnya kita melihat di cover sama Digi. Iya betul, Psycho ngelihat ada Maybe di situ dan bahkan hanya colek-colek aja poking damage ke arah Maybe dan juga Ace. Karena sebenarnya Psycho-nya memang menargetkan ke arah Ace terlebih dahulu sih kalau bisa nangkep dengan Imperial Justice-nya ya. Kerasan spiralnya masih belum dibuka lagi, dia benar-benar dari Psycho-nya juga udah nggak bisa asal membuka ya. Dalam artian juga mereka ada 3 masalah ini benar-benar respect banget ke arah Chow-nya dan juga
ke arah Sylvananya bisa keluar dari Imperial Justice-nya dengan mudah. Lihat, Albertnya sekarang free. Nggak cuma Ace aja yang bisa free, tapi juga Albert kali ini. Lemon di area atas. Apakah ini karena DG effect nih ke bawah? Iya, ya mau gimana ya memang gitu. Secara dari tadi kita melihat selalu lepas kalian. Lihat Lemon. Oh, tapi ternyata Seven. Yep. Masih belum terkena senar Ruby Didinya, Blazing Duet. Sakit nggak tuh Albertnya? Terkena turret juga. Legendary dari seorang Albertnya. Dan bahkan di sini masih ada Purify, masih bisa cabut ke arah belakang. Chow-nya juga dari arah bawah dikejar sama Khalid-nya. Tapi kayaknya mereka dari arah Hoshi ingin menunggu momen yang tepat dan maybe-nya. Maybe you gonna die. Dan langsung didapatkan 2 orang dari Burmese Goals. 15 detik lagi untuk Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Down. Ada tas-tas dari R7-nya. Belum dikeluarkan combo TikTok-nya. Sudah ada Flicker dan mencoba untuk Jet Kundo terlebih dahulu. Lord kah? Ada Psycho masuk dan ternyata Blazing Duet sakit banget Breath of Order-nya. Oh, terkena stun dan malah tumbang di sana dari seorang Albert ya. Tapi masih ada Lemon. Pinnya juga masih backup, benar sekali si Momo, tapi ternyata Benedetta dengan menggunakan execute ya berhasil mengamankan 1 orang lagi. Lemon nih. Yap, reset terlebih dahulu dari tim RQ Hoshi di sini. Dan ini menjadi momentum yang cukup penting sih sebenarnya karena Lordnya juga udah mulai muncul ya, meskipun belum Lord yang kuning, Cornet. Benar. 30 detik lagi. Iya, tapi tadi Lord yang sudah dilihat. Tadi kena stun sih ya. Iya loh. Kalau tidak mungkin bisa rata tadi. Betul sekali. Gak apa-apa, reset lagi. Dari dan pedih juga loh Breath of Order-nya. Sebenarnya yang serem bukan yang dari sana ya, lebih ke arah kayak celengannya Albert tadi pecah. Iya. Oh, 818. Psycho masuk Imperial Justice. Ada Finn juga si pencuri Lord, siapa yang akan mendapatkannya? Tapi lihat mengincar ke arah kitnya. Breath of Order-nya masih ada Retribution. Oh my god, Lordnya diambil oleh Burmese Gold. Dan bahkan sekarat juga dari seorang Psycho-nya. Tadi Finn yang ngincar ke arah kitnya. Iya. Dia flicker dan dia mencoba untuk commit. Tapi dia terjebak di dalam. Terjebak di dalam Lordnya. Gak apa-apa, reset lagi. Ini masih lot yang pertama. Dan masih bisa. Masih bisa. Masih bisa, ini masih Lord yang berwarna ungu, teman-teman. Ingat, turret base pecah aja masih bisa di-defense sama RQ Hoshi. Iya, apalagi baru Lord pertama ya. 38.000. Iya. Goldnya masih diunggul RRQ. Bahkan di arah atasnya sudah ada maybe Albert, jangan sampai offside. Masih ada Psycho di arah tengah juga. Ruby Didinya yang terjebak di sana. Itu satu persatu sudah mulai hilang di sini. Dan bahkan Albert juga fokus Lordnya, bahkan lihat tuh R7-nya akan menjadi Hayacho yang mencoba untuk split push dan memaksakan teman-teman dari Burmese Gold pulang. Distraction ya. Yang baik dari tim RQ Hoshi. Tapi lihat di sisi lain Psycho-nya sibuk ke arah kit kali ini. Langsung hilang di Jet Kundo, tidak bisa kemana-mana. Bung Cornet. Yes, plus Dwarf Dragon juga yang belum sempat semua kicknya dilakukan, tapi di sini masih ada Purifier. Sensome sudah dikeluarkan, belum ternyata. Sudah jadi Queen juga, terkena stun lagi. Langsung ada Spiral juga. Itu digulung-gulung. Cornet. Iya. Spiral slinging sih udah ngeselin, tarik-tarik. Oke, dapat 1 item tambahan lagi. Walker, jadi item-item yang sudah didapatkan. Kitnya juga langsung bikin glaive, kemudian bikin item tambahan lagi dari D-nya. WON buat kedua core ya? Kedua core. Albert dan juga Ace. Oke, yang diwaspadai kayaknya Kit deh, karena dia udah jadi defense glaive juga. Iya. Kali meledak lumayan banget itu. Iya, ini sama item yang dia pakai kemarin ya? waktu numbangin brand ya. Endless Battle nih si Ace ya. Ya. Next item nih. Dia sengaja bikin endless terakhiran, lebih milih untuk Queen of Nature terlebih dahulu. Karena ini Albertnya juga Blazing Duetnya udah sakit banget. Reverse hanya untuk membuka aja. Iya, ngecek dong. Tahu nggak kenapa ada Raffin segitu? Mana? Gara-gara Melissa. Oh iya, bisa sih. Masih bisa untuk nge-split ya. Sekarang split push-nya ditugaskan kepada Chow-nya R7. Jadi Burmese Gold mesti hati-hati juga sih sama laning phase yang dikontrol sama R7 ya. Ini benar-benar yang bisa nyulik Ace-nya sih R7. Tapi agak sedikit sulit juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan Chow-nya dapetin Jet Kundo plus Dwarf Dragon ke arah Yeshun-Chin dan lagi keadaan 5 lawan 5. Atau mungkin Finn-nya yang diversion bersama dengan Psycho. Bareng sama
Lemon maybe. Masalahnya yang lainnya pada punya Purify sih. Oke, maybe udah hilang Purify-nya. Satu orang. Dipaksa. 85 detik udah nggak ada Purify. 50 detik lagi untuk Lord yang terhormat di menit 15 akan muncul. Please. Bisa. Masih bisa. Aku yakin masih bisa. Ini jangan sampai kayak tadi ketika Lord berwarna ungunya udah muncul, tapi malah mereka kehilangan momentumnya, apalagi kehilangan si Albertnya. Iya. Ini Lemon juga tadi udah ada breastplate, jadi untuk defensifnya harusnya dia lebih tanky lagi. Festival of Blood juga dipakai oleh Lemon di sini. Maybe dia benar-benar sekarang jadi rajin ngecek boost gara-gara ada diversion dari ini deh. Pinnya. Jadi Psycho-nya bisa tiba-tiba ada di mana-mana gitu loh. Lemon coba untuk zoning terlebih dahulu. Lordnya. Dragon. Masih cukup tebal. Momentum besi ini. Masih bisa flicker ke arah belakang, masih cukup tebal juga dengan item-item yang digunakan, bahkan dengan Festival of Blood juga. Oke, Lordnya sudah mulai colek-colek, masih 1 melawan 1 di arah bottom lane-nya. Ini kondisinya adalah 4 melawan 4. Lemonnya 1 melawan 4 di sana. Mengeluarkan ultimate yang masih ada pasif juga. Albert yang mencari stack 10-nya dan kita lihat sini ada. Bagus banget dari sana Albert yang blazing duet ke arah belakang ya. Kita langsung tumbang Miminya juga mungkin untuk sini one for hit. Langsung diberikan double kill, looking for triple kill. AC yang mau kemana? Masih bisa untuk Restless ke arah belakang. Masih ada Spiller juga, masih terkena stun. D-nya masih hidup, masih bisa untuk ditambahkan Ruby. D-nya juga motong minion. Jadi nggak ada yang jalan di arah mid lane. Oh my god, masih ada dikit. Tipis banget, tapi bakal dikejar sama R7 kali ini. Parah Q dari R7 mengejar ke arah Ruby. Masih ada Phantom Slap, masih bisa mundur. Tapi lihat Jet Gundo. Digocek boys. Dikejar sama R7, gak boleh kamu bocah montek. Tas. Langsung dikeluarkan ultimate final blow-nya. Ada ultimate R7-nya. Tinggal 1 hit aja untuk ultimate-nya. Dragon gak jadi bocah montek. Dan langsung dihancurkan sama R7-nya. Wow, langsung ditunggu di timing yang pas ketika dia punya The Way of Dragon. Langsung R7 memotong pergerakan dari Ruby Didi. Dia tahu dia benar-benar bisa pick off Ruby Didi di area bawah. Jadi ya udah dimainin aja sama R7. Tinggal nunggu aja mau kemana kamu. Aku udah punya ultimate dan sini ada Psycho. Udah nggak ada Purify. Dan hanya ada maybe doang Purify-nya. Kalau misalkan dari kitnya, udah ada lagi sih. 9 tick lagi ada Purify. Masih bisa kabur dari Imperial Justice-nya. Tapi Albertnya masih dengan push-stack-nya. Ada R7. Belum ada komen dilakukan. Belum ada Dragon juga. Masih bisa Purify, maybe-nya cabut. Belum ada Blazing Duet. Dan masih fokus ke arah turretnya. Arah atas juga dapet. Lemonnya menuju ke arah tengah kah? Masih cukup jauh tapi minionnya. Seven, belum ada combo TikTok di sini, ada Flicker juga. Coba untuk menunggu momen yang tepat. Hoshi, can you do it? Pasti bisa. Sudah didapatkan lagi. Masuk. Benar sekali, menuju ke arah tengah. Psycho minionnya masuk sudah semua. Mulai dibuka, tidak terkena siapapun dan masih bisa dihindari untuk Justice. Iya, dan bahkan kali ini dari Bermesco, terkena diversion yang begitu seperti dari seorang Finn. Dia bakal coba difokusin terlebih dahulu karena berada di paling depan kali ini. Hoshi, mereka menunggu waktu yang tepat. Dan bahkan final blow dikeluarkan oleh seorang Ruby Didi mengejar ke arah Finn kali ini. Belum ada sepertinya dari Ruby Didi, bakal coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Dragon kali ini connect langsung ke arah Ruby Didi tapi nggak ada follow up. Albertnya harus mundur karena low banget, sedangkan Finnnya juga harus mundur kali ini. Bakal coba dikejar, Lemon bakal menahan di area depan bersama dengan Psycho. R7 yang keburu datang juga, Immortal pecah dari seorang D dan bakal tumbang begitu saja. 4 lawan 5 kali ini. Hoshi, mereka masih memegang kontrol dari lininya. Gila sini. Burmese Gold sih, ya Burmese Gold defense-nya luar biasa. Defense-nya kuat juga loh. Tarik ulur loh, gila. Dan kali ini lihat masuk langsung Imperial Justice dan bahkan Lemonnya mulai masuk dengan adanya Blazing Duet dan Ruby Didi. Final blow ke arah belakang tapi tidak mengenai siapapun dan bahkan spiral dari seorang Psycho menghentikan pergerakan dari Ruby Didi, Cornet. Mountain Shocker. Sudah ada minion di arah atasnya, mencoba untuk mengincar karena Ace-nya. Masih bisa untuk ditahan, terkena stun. Masih ada combo juga diversion dan juga rotation. Masih ada stun lagi dan lagi maybe sekarang. Tapi lihat base-nya udah mulai sekarang juga. Minion akan masuk, masih ada immortality dan bahkan hilang. Udah, ini kemenangan di depan mata. 1 game pertama menuju 3-2. Please, RRQ Hoshi, let's go! Indo Pride. Aku yakin kalian betah.